Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang CorelDRAW, bagaimana menggunakan CorelDRAW di versi 17. Oke teman-teman, kita perkenalkan dulu yang pertama, yaitu pada bagian atas ini ada tulisan CorelDRAW 64 bit welcome screen. Itu adalah title bar. Ini adalah title bar. Kemudian yang kedua, bagian ini ada tulisan file, tools, window, help. Itu adalah menu bar. Ini adalah menu bar. Kemudian yang ketiga, di sini ada bagian ketiga ini ada gambar semacam map, kemudian ada tulisan 100% dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai toolbar atau shortcutnya. Kemudian yang keempat, di sini ada yang disebut sebagai property bar. Ya. Untuk tampilan awal di CorelDRAW adalah seperti ini. Sebelum kita masuk ke lembar kerja, tampilan awalnya adalah seperti ini. Kemudian untuk di sebelah kanan ini ada beberapa macam warna. Itu adalah warna yang disediakan dari Corel. Ada warna RGB, kemudian ada warna CMYK dan lain sebagainya. Kemudian di sini itu new document, di mana kita akan membuat kerja di lembar kerja pada saat kita akan membuat desain untuk yang pertama kali. Kemudian di sini adalah open recent. Open recent adalah desain yang sudah kita buat. Misalkan di sini ada, ini adalah open recent, desain-desain yang kemarin kita buat. Seperti itu. Ya, ini ya. Misalkan ini kita buka, ya. Itu tampilannya adalah seperti itu. Kemudian untuk membuka lembar kerja yang pertama, kita klik new document. Nah, di sini tampilannya seperti ini ketika kita akan membuat desain di awal. Kemudian di sini ada name, dimana kita akan membuat judul untuk desain kita nanti. Misalkan judulnya tes belajar Corel. Kemudian di sini ada ukuran kertas, width dan height. Ini 20. Kita bisa ganti ukurannya, kita bisa menggunakan ukuran pilihan sesuai keinginan kita. Ada inci, mili, poin, pixel dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah halaman. Kita nanti akan masuk ke halaman 1. Kemudian primary colornya bisa kita pilih mau yang RGB atau yang CMYK. Kalau yang CMYK itu biasanya awal desain kita menggunakan CMYK. Kemudian kalau untuk yang RGB biasanya untuk warna dari warna digital, seperti itu ya. Kemudian untuk resolusi ini sudah paling tinggi, kita gunakan yang 300 dpi saja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita mulai dulu di awal. Nah, tampilannya seperti ini. Kotak karena ini ukurannya 20 kali 20. Kita bisa mengubah ukuran kertasnya di sini. Ada beberapa ukuran kertas dari custom A0 sampai paling bawah sendiri yaitu B5. Tinggal nanti teman-teman menggunakan ukuran kertas yang mana. Nah, seperti itu.
Nah, ini adalah ukuran kertas A4 quarto. Untuk ukurannya akan berubah, kita bisa mengganti ukurannya mili ini menjadi ukuran sentimeter. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita kenalkan untuk yang paling atas ini itu piktul. Piktul itu adalah untuk memindahkan objek. Misalkan ini adalah objek, kita menggunakan piktul. Ini objek kita pindahkan kemana-mana, bisa geser ke kanan, geser ke kiri sesuai dengan keinginan kita. Guna piktul itu seperti itu. Kemudian untuk shape tool, atau kalau menggunakan F10 di komputer kalian, di komputernya teman-teman, ini ada rumusnya ya. Shape tool itu biasanya untuk membuat lengkungan di objek tersebut. Misalkan ini ada kotak, kita buat kotak, kita pakai shape tool, kita buat seperti ini. Shape tool, kita bisa mengubah lengkungan ini sesuai keinginan kita, mau dibuat bulat atau seperti ini, dan ini bisa dirubah di pilihan ini, 3 pilihan ini. Ada yang setengah lingkaran, kemudian cekung, kemudian seperti bentuk segi ya, bentuk segi. Seperti itu gunanya. Kemudian untuk ini crop tool itu untuk memotong suatu objek. Misalkan di sini kita potong menggunakan crop tool. Kemudian kita enter saja. Nah, objek yang sudah kita potong akan menjadi seperti ini. Saya ulang. Kita pakai crop toolnya, kita potong seperti ini. Jika sudah, kita pencet enter, tekan enter, maka hasilnya seperti itu. Gunanya dari crop tool. Kemudian untuk ini zoom tool itu untuk memperbesar atau memperkecil dalam melihat suatu objek. Misalkan menggunakan scroll ya, scroll yang ada di mouse kita bisa gunakan, atau kita bisa pakai seperti ini. Objek yang kita tuju yang mana, biasanya seperti itu. Kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan langsung, misalkan zoom toolnya ini kita tujukan ke suatu objek, misalkan di tengah-tengah ini kita putar scrollnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa mengatur zoomnya sesuai dengan keinginan kita dengan melihat bagian yang di atas ini. Nah, ini dari 2 feet sampai 160%, 1600%, maaf, 1600%. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk freehand F5 dan lain sebagainya, ada freehand, ada 2 point line, bezier, pen, B-spline, polyline, 3 point curve itu untuk membuat suatu garis. Misalkan untuk freehand kita buat garis. Nah, seperti itu. Nah, gunanya seperti itu. Kemudian untuk 2 point line sama fungsinya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk bezier ini juga fungsinya sama, tapi ini bisa menyambung antara garis yang satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk yang biasa sering digunakan itu biasanya antara freehand sama bezier ya. Freehand, bezier, dan 3 point curve. Kalau 3 point curve biasanya dipakai untuk ini. Nah, untuk
melengkungkan suatu garis. Nah, seperti itu teman-teman gunanya. Oke, kita lanjut. Untuk artistic media tool, fungsinya ini di sini. Dari artistic media tool kita bisa membuat garis juga sesuka kita. Kita bisa pilih di sini mau pilih yang mana, tentunya akan berubah-ubah. Nah, seperti itu teman-teman. Kita bisa mengubahnya dengan ini, tergantung pilihan yang mau dipakai yang mana ya. Ini kita bisa ubah di sini. Kemudian kita pakai sprayer. Sprayer itu semacam, kalau kita menggunakan atau mengecat itu semacam pilok. Agak lama. Nah, hasilnya seperti itu kalau kita menggunakan sprayer. Kita bisa pilih modelnya atau gambarnya berubah seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman fungsinya. Kemudian untuk rectangle tool atau F6 ini gunanya untuk membuat garis, membuat kotak. Ini membuat kotak ya. Ini bisa membentuk persegi panjang atau persegi, tapi kalau teman-teman ingin membuat persegi, maka teman-teman tinggal tekan tombol kontrol, maka hasilnya akan sama kanan kirinya dan atas bawahnya ukurannya akan sama. Tapi kalau tombol kontrolnya kita lepas, maka bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Beda ya teman-teman ya, antara kita tekan kontrolnya dan tidak ditekan tombol kontrolnya. Kemudian untuk ellipse tool atau F7 fungsinya sama, gunanya seperti rectangle tadi, membuat suatu lingkaran, bisa oval, bisa bulat seperti ini. Tinggal kita tekan tombol kontrolnya seperti membuat kotak tadi. Kalau ditekan maka lingkarannya akan sama kanan kirinya. Kalau tidak ya seperti ini bentuknya. Kemudian untuk polygon tool itu membuat suatu persegi. Ini fungsinya sama antara yang bentuk rectangle dan ellipse tadi. Ini jumlahnya 5. Kalau kita ingin mengurangi atau menambahi, kita tinggal menambah yang ada di sini, point or side. Jumlahnya tinggal sesuai pilihan kita, mau jumlahnya 7, 8 dan seterusnya, atau kita tinggal mengurangi saja jumlahnya. Seperti itu. Oh ya, untuk bentuk atau di polygon tool ini kita bisa mengubah bentuknya itu dengan bantuan shape tool tadi, dengan bantuan shape tool. Di sini ada titik tengah, maka kita bisa buat seperti ini dengan menggunakan bantuan shape tool tadi. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk mengubah ketebalan atau line-nya, di sini biasanya menggunakan yang 0,567, tapi kalau teman-teman ingin menebalkan garis tersebut, kita tinggal pilih di sini mau yang hairline setengah poin, 0,75 sampai 36 poin, tergantung dari apa yang dibutuhkan saja oleh teman-teman semuanya. Misalkan kita buat yang 36 poin, maka ketebalannya seperti ini. Kita bisa mengubah sendiri sesuai keinginan kita. Kalau di sini 36, kita mengubahnya bisa dari arah yang paling bawah sebelah kanan ini, yang ada tulisannya CMYK.
0,567 poin. Kita klik saja dengan mouse, maaf. Nah, tentunya akan muncul tabel seperti ini ya, 36 sama, ini 36, kemudian yang di sini pun juga 36 poin. Tinggal memilih saja. Kemudian ini bisa kita ubah ukurannya. Kalau di sini dibatasi maksimal itu 36 poin, kita bisa mengubah sesuai kebutuhan kita. Misalkan kita buat 40 poin, tinggal kalau sudah tinggal oke, maka ketebalannya pun akan berubah semakin tebal. Seperti itu. Kemudian di sini bisa kita ubah garisnya dengan menekan arah panah yang ada tulisannya style. Ini ada beberapa pilihan garis, ada garis lurus, kemudian garis potong-potong sampai ke bawah. Ini kita tinggal pilih ukuran garisnya yang mana. Nah, jika sudah apa yang sudah kita inginkan sudah oke, seperti itu, kita tinggal klik tombol oke ini, maka garisnya akan berubah seperti itu. Itu teman-teman fungsinya. Kemudian untuk text tool atau F8 bisa kalau di komputer gitu kita pencet di F8. Ini untuk menulis kalimat, menulis kata apa yang kita inginkan, misalkan seperti itu teman-teman. Kita kalau ingin mengubah ukurannya, maka kotak warna hitam yang ada di pojok kanan kiri, atas bawah, ataupun yang ada di tengah, itu bisa kita tarik. Kita tariknya di sebelah kiri atau di sebelah kanan, yang paling pinggir ini, maka ukurannya lebih proporsional. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita menariknya di tengah-tengah, kanan dan kiri, posisi kotak hitam ini berada di tengah-tengah, maka tentunya akan semakin memanjang seperti ini. Itu perbedaannya antara menarik di pojok kanan kiri atas bawah dengan di tengah-tengah. Kalau kita menariknya di tengah-tengah di bagian atas dan bawah, maka tentunya tulisan tersebut akan naik turun akan memanjang ke atas dan ke bawah seperti ini. Bedanya itu ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita ingin memberi warna tinggal memilih warna yang ada di sini. Ini adalah warna CMYK. Terus kemudian ini adalah warna RGB. Ini ada tulisannya ya tadi RGB. Tinggal memilih, diberi warna saja sesuai keinginan teman-teman semuanya. Kemudian kalau kita ingin mengubah bentuk font atau bentuk tulisan, maka kita tinggal memilih di sini. Ini adalah menggunakan font Arial. Kita memilih dari yang sudah disediakan oleh CorelDRAW. Nah, ini ada beberapa pilihan font dari atas sampai bawah. Tapi teman-teman juga bisa menambah font sendiri sesuai yang diinginkan. Nah, ini fontnya sudah berubah, tadi Arial, sekarang Adobe Gothic. Kemudian untuk mengubah ukuran fontnya, ukuran font ini kita bisa memilih di sini. Kalau di sini batasannya sampai 200 poin. Kita bisa mengubah ukuran tersebut menjadi lebih besar lagi. Tinggal memberikan ukuran saja, misalkan kita buat 250 poin, maka font tersebut akan
bertambah lebih besar lagi, atau misalkan di sini tidak ada, kita buat font sendiri, kita buat misalkan 30 poin. Nah, maka font tersebut akan berubah ke ukuran 30 seperti itu teman-teman. Kemudian apa lagi ya, ya untuk ini ada beberapa efek: drop shadow, counter, blend, distort, envelope, extract. Ini untuk drop shadow itu gunanya contohnya seperti ini. Kita beri warna dulu, kemudian kita pilih drop shadow-nya. Nah, saya ulangi, kita titik di sini, kemudian kita tarik. Nah, ukuran akan memberikan bayangannya bisa kita ubah warnanya di sini sesuai keinginan. Ada warna merah, kuning, biru, dan lain sebagainya. Kemudian untuk shadow featuringnya kita bisa ubah ukurannya sendiri, kita bisa turunkan akan menjadi 5 atau 10, akan berubah. Dan ini garis warna putih ini kita bisa naikkan ke atas atau dinaikkan ke bawah untuk memperhalus bayangan atau ingin memperjelas bayangan tersebut. Itu teman-teman gunanya. Kemudian untuk kontur ini gunanya untuk menambah lapisan. Di sini ada tulisan angka 1, kontur stipnya kita bisa membuat beberapa lapis, 3, 4, 5, dan seterusnya. Warnanya pun bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Di sini warnanya hitam, kita bisa ubah warnanya misalkan ke warna kuning. Ini warna merah. Nah, seperti itu fungsi dari contour tool. Oke teman-teman, kemudian untuk blend ini gunanya kayak berwarna dulu. Gunanya dari blend ini adalah untuk membuat seperti ini. Nah, seperti itu, membuat garis bentuk kotak yang sama. Misalkan ini ada dua warna, warna oranye, yang satunya warna kuning misalkan. Kita pakai blend ini, kita tarik ke objek yang sebelah kanan, warnanya akan berubah seperti warna gradasi. Nah, jika teman-teman ingin ini sudah masih gabung ya. Kalau teman-teman ingin memisahkan kotak-kotak tadi, kita bisa pencet atau klik convert, kemudian klik lagi, Ctrl K. Untuk memisahkan objek tersebut. Kemudian distort itu gunanya misalkan ini saya beri warna dulu, distort. Nah, ini untuk mengubah objek menjadi apa yang kita inginkan. Ini objek bentuk seperti bintang atau zipper atau twister, kita ubah. Nah, seperti itu teman-teman. Guna dari distort ini, nanti menunya ada di paling atas ini. Kemudian untuk
envelope itu ini misalkan ini envelope, ini ada beberapa titik di atas, di tengah, kemudian di bawah. Kita bisa mengubah envelope ini mau yang rectangular atau freehand. Kita tinggal pilih ini untuk mengubah objek. Nah, seperti itu. Seperti itu ya gunanya ya, tinggal sesuai dari keinginan teman-teman semuanya. Kemudian untuk extrude itu gunanya saya beri warna dulu. Saya ulangi, ini berada di tengah, ada tulisan center. Kita bisa menggunakan extrude tadi untuk membuat objek berubah seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian atau kita bisa memilih bentuk objek tadi di sebelah kiri atas. Ini pilihannya, beberapa pilihannya, mau yang menurun ke bawah, kemudian tengah, atau menjorok ke atas, dan seterusnya. Nah, sesuai keinginan teman-teman saja apa yang dibutuhkan. Nah, seperti itu bentuk fungsi dari extrude tool tadi. Untuk warna juga bisa dirubah sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Bisa kita ubah beberapa warna. Oke teman-teman, kemudian ini tadi udah semuanya. Kemudian untuk transparansi tool itu untuk membuat tulisan atau objek itu berubah atau menjadi seperti bayangan. Bisa kita tulis dulu, misalkan kita beri warna dulu. Kita menggunakan transparansi ini, kita berikan di sini, di titik ini. Boleh ke bawah, boleh ke atas, boleh menyamping kanan kiri. Nah, sesuai dengan keinginan kita teman-teman, kita bisa ubah. Bayangan akan berubah seperti ini, semakin halus atau setengah saja transparansinya. Seperti itu gunanya. Kemudian kita mengubahnya itu berada di sini. Ada beberapa pilihan. Nah, seperti itu, atau kita bisa mengubah di beberapa pilihan yang ada di sini. Ada dari normal itu seperti tadi. Kemudian ada add sampai green dan blue. Tinggal kebutuhan kita saja. Kemudian untuk color eyedropper tool itu gunanya untuk mengambil warna dari objek lain untuk diberikan warna ke objek yang lainnya juga. Misalkan saya mengambil warna dari warna ini, misalkan ya, ini kita tarik, kita buat kotak dulu. Kita buat kotak. Ini belum ada warnanya, kita menginginkan warna hijau yang seperti ini. Kita tinggal memilih color eyedropper tool. Kita klik. Nah, kalau sudah muncul seperti gambar pipet seperti ini, kita tinggal klik saja warnanya. Dan sudah muncul seperti apa ini? Seperti tempat cat ya, tempat cat. Kita berikan ke objek kotak yang sudah kita sediakan. Warnanya maka akan sama antara ini dengan yang ini.
itu gunanya. Kemudian jika sudah jadi semuanya desain yang sudah kita buat, kita tinggal menyimpannya saja. Menyimpan itu kita menyimpannya di sini, di save atau di save as. Tapi kalau sudah jadi biasanya langsung save saja. Tapi kalau objek baru, lembar kerja baru, kita menggunakan yang save as. Ini tes belajar, formatnya itu adalah CorelDRAW, kemudian versinya ini versi 17, kita tinggal save saja seperti itu. Kemudian kalau kita ingin mengubah dalam bentuk gambar, makanya kita jadikan satu saja. Jadikan satu, kita perkecil, mengubah objek dalam bentuk gambar, kita bisa menggunakan Ctrl E atau export. Ctrl E atau export. Tes belajar kita ubahnya tinggal memilih mau JPEG, PNG, PDF, Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Ini ada beberapa pilihan, silakan dipilih sendiri. Kalau saya pilih JPEG bitmap ya, ini JPEG bitmap. Kemudian kita tinggal ekspor saja. Nah, di sini karena kita ingin mencetak objek tersebut, maka kita pilih warna modenya itu memilih warna yang RGB. Karena untuk dicetak dipilih warna yang RGB. Kalau sudah, kita tinggal klik OK saja. Kemudian kalau kita hanya ingin mengambil dari yang ada di dalam lembar kerja ini, kita tinggal menggunakan pick tool ini, kita gabungkan seperti ini. Kemudian kita ekspor lagi sama seperti tadi menggunakan Ctrl E. Tapi ada yang diubah, yaitu dengan mencentang selected only. Kalau ini tidak di selected only, maka seluruh gambar tadi akan tercetak semuanya. Maka kita milihnya mencentang yang ini, export. Kalau sudah, kita klik ekspornya OK. Kemudian di sini kita tetap milih yang RGB. Nah, ini bedanya itu tadi ya teman-teman ya, antara yang ada di lembar kerja dengan yang ada di keseluruhan tadi. Kemudian untuk menambah warna yang ada di sini, yang ada di sebelah kanan ini ada beberapa pilihan warna. Kita tinggal klik di menu barnya di window ini, di window kita pilih yang color paleters ini ya, ada default, CMYK, RGB, Pattern sampai yang paling bawah sendiri. Ini adalah beberapa pilihan warna yang disediakan oleh Corel. Oke, itu teman-teman semuanya. Oh ya, untuk menambah objek, teman-teman tinggal copy paste saja. Ya kan, kita memilih objek ini, tinggal klik copy, kemudian kita pastekan. Nah, maka ini objeknya sudah menjadi 2. Nah,
sama seperti di aplikasi atau program-program yang lainnya, copy paste. Atau kita ingin menghilangkan, tinggal menghilangkan, atau kita ingin mengangkat objek tersebut. Seperti itu teman-teman semuanya. Kita sampaikan bagaimana cara menggunakan Corel versi 17 atau versi X7. Itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan di ulasan kali ini dari saya di channel Pras83. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.